Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Tia mau tanya masalah Isra Mi'raj karena berkaitan sekarang adalah bulan Rajab. Pertanyaan Tiang Tuan Guru, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, terlebih dahulu beliau dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kita tahu bahwa beliau adalah makhluk Allah yang paling suci di antara hamba-hambanya. Kemudian kita tahu bahwa beliau adalah khairi khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah. Nah, di sana kenapa ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj, sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, beliau dibersihkan hatinya, padahal beliau sudah suci. Kenapa perlu dibersihkan lagi, Tuan Guru? Mungkin cuma itu pertanyaan dari Tiang. Tuan Guru mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan syaqqus sadr atau pembelahan dada baginda Rasulullah SAW. Perlu diluruskan di sini, yang terjadi bukan dibersihkan hati beliau, yang mana ada kesan hati beliau itu kotor, bernoda, lalu kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril. Tidak seperti itu sesungguhnya. Tetapi yang terjadi dibelah dada beliau untuk menjalankan sebuah prosedur, bagian dari prosedur tetap sebelum memulai atau menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Jadi begini, kalau kita mau ada mengurus sesuatu atau mau bertemu seseorang, pejabat misalnya, itu ada protokolernya, ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Ya mungkin sekarang ada swab, ada ini, ada tanda tangan ini, ada pemeriksaan apa, ada lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika diperiksa, apakah itu berarti kita sakit, apakah berarti kita di teroris dan lain sebagainya, sehingga diperiksa sedemikian rupa? Kan belum tentu demikian. Tapi memang sudah prosedurnya seperti itu, protokolnya sudah seperti itu. Nah, anggaplah itu adalah protokol Isra Mi'raj. Bukan karena memang beliau kotor lalu dibersihkan, tidak mesti karena itu. Lagi pula yang terjadi adalah sesungguhnya para ulama kita menjelaskan, seperti ulama dari Mekah, Muhaddithul Haramain As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan bahwa yang terjadi pada saat itu ketika dibelah dada beliau hanyalah sebagai peristiwa atau sebagai simbolis bahwa Rasulullah SAW sebagaimana zahir beliau tidak sama dengan zahir manusia-manusia lainnya, maka demikian pula batin beliau tidak sama dengan batin manusia-manusia lainnya. Nah, disimbolkan dengan peristiwa itu sebagai simbolis untuk menunjukkan atau mendeklarasikanlah hal tersebut. Jadi sebagai pertanda bahwa wahai umat manusia, batinnya kalian tidak sama dengan batinnya beliau ini. Dan ini adalah simbolis sebagai tanda bahwa hal tersebut lah ya, bahwa batin beliau tidak sama dengan batin manusia-manusia lainnya. Dijelaskan pula oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan ulama-ulama lainnya bahwa pada saat itu, jadi begini, Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmatnya Allah bagi semesta alam. Semesta alam ini mencakup semua, termasuk iblis, termasuk setan, termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang jahat-jahat, yang pembunuh-pembunuh kelas kakap, teroris-teroris, kan itu juga bagian dari alam semesta. Dan beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala melalui para petugas yang ditugaskan seperti malaikat Jibril dan lain-lain ingin mengumumkan bahwa iblis dan kroni-kroni dan para pengikutnya tidak dapat bagian daripada rahmatnya Allah melalui sang rahmatan lil alamin itu. Rahmatnya Allah yang terpancarkan melalui beliau, melalui batin beliau. Setan, iblis dan pengikutnya tidak dapat bagian. Bagaimana simbolisnya itu? Seremonialnya hal tersebut bagaimana? Nah,
dengan terjadinya dibelah dada beliau lalu dikeluarkan mana yang menjadi bagiannya iblis dari rahmat, itu yang dikeluarkan. Maksudnya apa? Iblis dan para pengikutnya tidak dapat bagian dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Bukan Nabi itu kotor, tidak sama sekali lalu dibersihkan, tidak demikian. Ya. Pertanyaan ini sebenarnya agak serupa dengan kenapa beliau wudu, apakah beliau itu kenapa beliau mandi, apakah beliau kotor? Kan beliau cahaya. Kenapa beliau itu makan minum, bukankah beliau itu sendiri mengatakan lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian, Allah yang beri aku makan, Allah yang beri aku minum. Sama seperti pertanyaan mengapa Allah mengatakan liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengatakan Allah mengampuni dosamu wahai Muhammad, baik yang lalu maupun yang akan datang. Bukankah beliau suci, lalu mengapa ada ayat seperti itu? Jadi sesungguhnya memang secara zahir seakan-akan kasat matanya seperti beliau dibersihkan, diampuni, tetapi hakikatnya tidak demikian. Nabi Adam saja ketika makan buah khuldi lalu bertaubat, beliau itu tidak bermaksiat sesungguhnya. Hakikatnya sesungguhnya tidak bermaksiat, walaupun teks-teksnya, ayat-ayatnya atau riwayat-riwayatnya menjelaskan demikian. Tapi para ulama kita mengajarkan kita adab. Sesungguhnya sang ayah kita Nabi Adam itu tahu bahwa anak-anak beliau Bani Adam, anak-anak Adam ini kan khata, pada banyak dosa semua. Sebagai sang ayah harus memberikan contoh kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kalian akan banyak salah besok. Maka caranya begini, ini lihat, perhatikan ayah ya. Ayah lalu melakukan satu pelanggaran, langsung beliau bertobat dan menyesali dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bertawassulkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab kita seperti itu. Jangan Nabi Adam adalah orang yang pertama, manusia pertama berbuat dosa. Tidak adab itu. Tapi harusnya kita mengatakan Nabi Adam adalah manusia pertama yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa di hati kita tertinggi dan termulia di antara semua makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.